Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Muhammad Tefur Hasan, dan di video kali ini saya akan menjelaskan tentang adab makan dan minum. Itu pada pelajaran adab kemarin. Kita mulai presentasinya. Ini kita pertama itu membahas tentang adab sebelum makan. Jadi adab sebelum makan itu ada 3, yaitu yang pertama, memakan makanan yang halal dan baik serta tidak mengandung unsur haram. Jadi itu maksudnya itu ada kayak sesuai firman Allah, yaitu ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Artinya, hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rizki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu. Itu terdapat di surat Al-Baqarah ayat 2, Al-Baqarah surat kedua ayat 172. Jadi kita itu harus memakan makanan yang baik dan halal dan tidak boleh yang haram. Yang B itu merupakan meniatkan tujuan untuk menguatkan badan agar dapat melakukan ibadah. Jadi maksudnya ini, kita makan itu niat bukan untuk supaya rasanya kenyang, enak gitu, tapi tujuan kita makan untuk supaya kita fokus beribadahnya dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang C adalah hendaknya merasa ridho dengan makanan apa saja yang telah terhidangkan dan tidak mencelanya. Maksudnya ini seperti misalnya kita ada makanan yang tidak kita sukai, maka kita tidak perlu mencelanya, tapi kita hanya perlu tidak usah diterima atau menghindarinya. Kalau terpaksa makannya sedikit saja, nggak usah full. Dan juga sebisa mungkin makan yang ada di dekatnya juga. Nah, adab saat makan. Adab saat makan yang pertama itu memulai makan dengan mengucapkan basmalah. Jadi kalau hampir setiap kegiatan kita membaca basmalah. Mulai dari makan sampai tidur, kalau nggak salah juga ada ucapan basmalahnya. Kita bangun pagi juga harus ada basmalahnya. Setiap melakukan kegiatan pasti ada basmalahnya. Yang kedua merupakan hendaknya makan dan memulai dengan mengucapkan bismillah itu ada hadisnya juga. Hadisnya adalah iza akala ahadukum falyazkuris maullahi ta'ala. Dan masih ada lagi fa iza nasiya an yazkuru kurasmallahi fi awwalihi fal yakul bismillahi awwalahu wa akhirah. Artinya, apabila salah seorang di antara kalian hendak makan, maka ucapkanlah bismillah, dan jika ia lupa mengucapkan basmalah di awal makanan, maka hendaknya ia mengucapkan bismillah awwalahu wal akhiru. Artinya itu dengan menyebut nama Allah di awal dan di akhirnya. Yang B adalah hendaknya makan dengan menggunakan 3 jari tangan kanan. Kalau sekarang itu kita lebih enak katanya pakai sendok. Kalau zaman Nabi itu sunahnya katanya makan dengan 3 jari kanan. Seingat saya kalau nggak salah jari telunjuk, jari tengah, sama jari manis. Kalau ada yang lain berpendapat silakan tulisan di komentar. Yang C itu menyedikitkan suapan dan memperbanyak kunyahan. Jadi misalnya anggap aja ini sendok, kalau kelihatan ini sendok, kita gak usah ngambil yang banyak-banyak, ambil sedikit, tapi yang penting kunyahnya cepat. Yang D adalah makan dengan apa yang terdekat darinya dan tidak mulai makan dari bagian tengah piring. Jadi misalnya kita contohnya ada piring, 1 piring isinya full dengan nasi. Nah, kita mulai makan dari yang pinggir ke pinggir. Kalau pinggirnya sudah habis, baru mulai ke tengah. Ini makan yang ada di dekatnya dulu, baru yang mulai ke tengah. Yang E itu hendaknya tidak meniup pada makanan dan minuman yang masih panas.
Misalnya kita mempunyai makanan yang masih panas atau kopi ya, paling gampang minuman, kopi yang masih panas. Kalau masih panas itu tidak boleh ditiup. Kalau menurut nggak salah pernah saya baca itu, ini bukan dari Nabi, tapi ini kayak penelitian gitu. Kalau ditiup itu bisa mengeluarkan semacam kayak virus yang ada dalam mulut kita. Jadi masuk ke gelas. Dan kita juga tidak boleh menghembuskan di dalam gelas tersebut. Jadi lebih baik nunggu sampai dingin. Kalau untuk makanan bisa pakai kipas angin. Cuma kalau kipas anginnya ada debu ya jadinya sama aja bikin kotor. Jadi yang terakhir, dan itu ada hadisnya juga. Hadisnya adalah, ini hadis tentang dilarang meniup dalam gelas ketika minum. Hadisnya adalah naha anin nafkhi syurbi. Artinya Rasulullah SAW melarang untuk meniup dalam gelas ketika minum. Yang terakhir dalam adab saat makan adalah hendaknya menghindarkan diri dari kenyang yang melampaui batas. Jadi sebenarnya ketika kita makan itu kita boleh makan sampai kenyang. Jadi tuh makan kenyang itu ada dua. Kenyang yang biasa saja dan kenyang yang melampaui batas. Kalau kita makan sampai kenyang yang biasa saja, maka itu masih diperbolehkan. Kalau kenyang yang melampaui batas, atau yang misalnya kita saking kenyangnya itu sampai nggak bisa gerak, kalau itu tidak boleh sama sekali. Kalau itu dilarang. Dan juga ini sedikit tambahan, kita itu masih diperbolehkan untuk seperti mengobrol dalam makan. Tapi nggak boleh ngobrol yang sampai ketawa berlebihan gitu, sampai bisa kesedak, itu tidak boleh. Ya sekedar ngobrol-ngobrol kecil, misalnya kayak tanya namanya siapa, kayak pelan-pelan gitu aja yang baru kenal misalnya. Jadi segitu aja. Nah, yang terakhir adalah adab setelah makan. Adab setelah makan ini adalah yang hendaknya menjilati jari-jarinya sebelum dicuci tangannya. Itu jadi kalau misalnya kita lagi makan, contoh kayak makan nasi padang misalnya, nah terus ada yang nempel di tangan jari-jari kita habiskan. Kalau misalnya itu terakhir di tangan kita, itu bisa jadi merupakan barokah di makanan tersebut. Kalau sudah habis, tapi ada juga yang nggak boleh itu kayak minyak. Kalau sudah habis baru kita cuci tangan. Itu lebih baik. Yang B itu merupakan memungut makanan yang jatuh ketika makan. Jadi misalnya kita makan di di ruang makan, terus nggak sengaja ada misalnya makan baksonya jatuh. Asalkan kalau misalnya di tanah, ya kalau tanahnya belum terlalu kotor banget, ambil yang bagian yang nggak kena tanahnya, kayak dipotong, yang sisanya ya dibuang. Kalau misalnya di lantai kayak rumah padang, tetap dibersihkan, karena kita nggak tahu, mungkin bisa jadi ada bekas langkah kaki orang atau gimana, tapi yang jelas kita tetap bersihkan. Dan itu masih bisa dimakan kalau di lantai, karena kotornya masih belum terlalu terlihat. Kecuali yang lantainya tuh agak kurang bersih, yang masih ada bekas-bekas tanahnya, itu baru. Yang terakhir adalah hendaknya memuji Allah setelah selesai makan dan minum. Jadi ini sebenarnya pendek, ada juga kita bisa membaca hamdalah saat makan. Atau misalnya kita sesuai ada hadisnya juga, kalau nggak salah saya lupa hadisnya apa dalam bahasa Arabnya. Jadi kita kalau minum itu lebih baik jangan kayak onta. Kalau onta itu minumnya kan langsung habis, sekali minum tuh banyak. Kalau yang bagus itu, kalau nggak salah seingat saya itu minum dengan 3 tegukan, dan di awal tegukan itu baca basmalah, dan di akhirnya baca hamdalah. Nah, kalau doa untuk selesai makannya itu, seingat saya tuh alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Dan ada doa yang dari ustadz saya, tapi saya belum terlalu hafal.
Jadi itu segitu saja dari tema adab kali ini. Terima kasih yang sudah menonton dan jangan lupa untuk di-like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.